Tamparan itu menggema di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta seperti letusan petir di tengah hujan deras. Ratusan orang langsung berhenti melangkah. Ponsel-ponsel naik ke atas, kamera merekam tanpa suara. Percakapan mati seketika. Dan adikku Sinta berdiri di sono, tangan masih terangkat tinggi, memandangku seolah akulah yang baru saja melakukan dosa besar. Orang tuaku, Bapak Budi dan Ibu Rino, langsung berlari mendekat. Aku sempat berpikir mereka datang untuk membelaku, memeriksa pipiku yang panas seperti terbakar. Ternyata salah besar. Apa yang kamu lakukan sampai menyakiti Sinta? Bentak Bapak Budi dengan suara tegas seperti biasa. Bukan kamu tidak opo-opo. Bukan odo opo sebenarnya. Hanya tuduhan langsung, otomatis, ditujukan padaku seperti sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Sinta langsung menyembunyikan wajahnya di bahu Ibu Rino, suaranya bergetar penuh drama. Dia sudah merusak segalanya sepanjang minggu ini, Bu. Aku tidak tahan lagi. Kebohongan itu keluar begitu mulus, begitu terlatih, seolah sudah dihafal di depan cermin. Dan orang tuaku langsung menelan mentah-mentah tanpa ragu sedikitpun. Berdiri di tengah keramaian terminal dengan pipi masih berdenyut sakit dan puluhan orang asing merekam adegan ini, aku sadar satu hal yang menyakitkan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa akulah yang membayar seluruh perjalanan ini. Setiap tiket pesawat Garuda ke Bali, setiap kamar resort Ocean View di Nusa Dua, setiap mobil sewaan, tiket tur snorkeling di Nusa Penida, sampai reservasi makan malam di restoran pantai yang memerlukan deposit besar. Semuanya dari rekeningku, dari kartu kreditku, dari waktu dan tenagaku. Sinta memang mengumumkan di makan malam keluarga 5 minggu lalu dengan gelas es teh di tangan seperti sedang berpidato. Aku traktir semua ke Bali. Semua biaya aku tanggung. Kita berangkat Juni nanti. Ibu Rino langsung terkesiap kagum. Bapak Budi memeluk Sinta sambil bilang betapa bangganya dia. Sinta tersenyum lebar di bawah pujian itu. Lalu dia meliriku diam-diam dan menggerakkan bibir tanpa suara. Terima kasih. Sebuah lelucon pribadi, pengakuan bahwa dia tahu akulah yang membayar tapi dia tetap mengambil kredit. Aku tertawa saja saat itu, karena memang itu yang selalu kulakukan. Tapi malam itu, saat pulang sendirian naik mobil dari rumah orang tua di Jakarta Selatan, odo yang terasa salah. Aku mencengkeram setir lebih erat, buku jari memutih di bawah lampu jalan. Aku terus memutar ulang senyum miring Sinta itu. Bukan kali pertama. Dulu saat Sinta hampir gagal lulus dia ingin pesta kelulusan besar seperti teman-temannya. Orang tua kami tidak punya uang, jadi aku diam-diam keluarkan 25 juta untuk kue, dekorasi, tenda di halaman. Sinta naik panggung berpidato panjang lebar berterima kasih podo, ayah dan ibu yang luar biasa. Semua bertepuk tangan. Ibu menangis haru. Bapak memeluk Sinta erat. Aku berdiri di samping panggangan sate memegang nampan, tersenyum seolah tidak opo-opo. 2 tahun kemudian, Sinta ingin apartemen cantik di Kemang. Aku yang cosik kontraknya. Dia berputar-putar di ruangan kosong sambil memamerkan kunci di Instagram dengan caption akhirnya mandiri. Dia tidak pernah sebut bahwa skor kreditku yang menyelamatkan aplikasi sewanya. Lalu odo tunangan yang berantakan. Berbulan-bulan drama dengan cowok yang suka drama Sinta sampai bosan. Dia meneleponku menangis karena cincin yang diinginkan tapi tidak mampu. Aku pinjamkan rp 60 juta. Dia beli, posting di sosmed dengan ayat Al-Quran, lalu setelah putus 3 bulan kemudian dia simpan cincin itu. Tidak pernah bayar utang, bahkan tidak pernah bahas lagi. Dan hadiah-hadiah. Setiap ulang tahun, hari ibu, hari ayah, aku beli kado dari kami berdua karena Sinta selalu bilang aku lagi broke atau sibuk banget. Ibu selalu bilang, Sinta memang paling tahu selera ibu.
Padahal aku yang menghabiskan berjam-jam memilih scarf, cashmere atau lilin aromaterapi itu. Aku diam saja. Selalu diam aku menghabiskan 5 minggu merencanakan liburan Bali ini. Kursi premium karena punggung bapak sering sakit. 2 kamar Ocean View bersebelahan karena Sinto butuh privasi. Mobil sewaan besar. Tur snorkeling. Reservasi makan malam yang butuh deposit. Semua dari kartuku. Dan tidak sekalipun orang tuaku bertanya siapa yang benar-benar membayar. Mereka hanya anggap Sinto akhirnya dewasa dan mandiri. Pagi keberangkatan, aku masih excited. Aku berpikir mungkin kali ini liburan ini akan melunakkan semuanya, membuat kami merasa seperti keluarga sungguhan. Aku berdiri di terminal sambil pegang kopi, cek jam boarding ketika Sinto mendekat. Kamu harus berhenti jadi kaku begini, katanya tiba-tiba. Kamu sudah merusak suasana liburan ini dengan sikapmu. Aku terkejut. Maksudmu opo? Aku belum bilang opo-opo. Justru itu. Kamu dingin sejak pagi. Semua orang merasakannya. Aku tidak dingin. Aku hanya lelah. Semalam aku begadang menyusun daftar packing yang Sinto abaikan, memastikan semuanya lengkap karena kalau odo yang lupa pasti salahku. Sinto, aku baik-baik saja. Aku cuma, kamu selalu bikin semuanya tentang dirimu, bentaknya. Suaranya naik. Orang mulai melirik. Ya Tuhan, Alyo, bisakah kamu sekali saja biarkan orang lain bahagia? Tuduhan itu seperti pukulan. Padahal 5 minggu terakhir aku bikin semuanya tentang mereka. Sinto, jangan di sini. Dan saat itu dia menamparku. Tangan Sinto mendarat keras di pipiku sampai penglihatanku kabur sejenak. Suara tamparan itu memotong keramaian terminal seperti pisau tajam. Semua terdiam. Aku berdiri membeku, pipi berdenyut. Kopiku tumpah ke lantai. Ponselku jatuh, layar retak di ubin. Sinto mundur, tangan menutup mulut, mata melebar seolah dia korban. Orang tuaku muncul entah dari mana. Aku pikir mereka akan memeriksa pipiku. Tapi bapak langsung bertanya, "Apa yang kamu lakukan podo Sinto, Alyo?" Dadaku sesak. Ibu langsung memeluk Sinto tanpa menoleh ke wajahku. "Kenapa kamu tidak bisa biarkan adikmu menikmati diri?" Aku tidak bisa bernapas. Tidak bisa bicara. Aku hanya berdiri di sono sementara Sinto menangis di bahu ibu dan bapak memelototiku seolah aku yang bikin keributan. "Mintalah maaf," kata bapak dengan suara rendah tegas. Dengan benar. Pipiku masih panas. Tangan gemetar. Seorang wanita di dekat sono merekam dengan ponsel. Petugas keamanan bandara memperhatikan dari kejauhan. Tapi yang lebih sakit dari tamparan, dari rasa malu, dari tatapan orang asing, adalah kesadaran bahwa tidak ada yang berubah. Tidak akan pernah berubah. 28 tahun menjadi orang tak terlihat, dimanfaatkan, menjadi penyangga sementara, yang lain hancur. Dan aku sudah selesai. Aku butuh sebentar, kataku pelan. Baik, gumam bapak. Tapi jangan pergi jauh. Boarding sebentar lagi. Sinto mendengus dramatis. Jauhkan dia dariku. Mereka memperlakukanku seperti ancaman. Aku berjalan pelan menuju toilet, tidak terburu, tidak dramatis, hanya tenang seperti orang yang menahan diri dengan selotip dan tekad. Aku menemukan sudut sepi dekat mesin penjual otomatis, bersandar di dinding dingin. Tangan gemetar. Pipi panas. Seorang remaja lewat memberi tatapan simpati. Aku harus membuang muka sebelum air mata turun. Tapi pikiranku jernih sekali. Aku keluarkan ponsel. Layar retak tapi masih nyolo. Buka email. Konfirmasi penerbangan Odo di sono. Namaku, kartuku, kode reservasi, hotel, mobil, tur.
Semua atas namaku. Dan saat itu aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan karena dendam, bukan balas dendam murahan, tapi karena mempertahankan diri. Aku buka aplikasi maskapai di ponsel. 4 kursi, 4 nomor, 1 pembayar. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena panik. Ini karena kendali, karena kekuatan yang selama ini kumiliki tapi tidak pernah kugunakan. Aku telepon customer service. Suara ramah menyopo. Terima kasih telah menghubungi Garuda Indonesia. Odo yang bisa dibantu. Saya ingin mengubah reservasi, kataku tenang, tanpa emosi berlebih, hanya batas yang seharusnya kutarik bertahun lalu. Agen menaruhku di hold. Musik instrumental lembut mengalun di earphone. Aku melirik ke seberang terminal. Keluargaku sudah duduk bersama lagi, tertawa seolah tidak ada opo-opo. Sinta memeriksa ponsel, mungkin merapikan makeup untuk foto liburan nanti. Orang tuaku tampak lega karena anak bermasalah sudah pergi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Agen kembali. Saya sudah tarik reservasinya. Penerbangan sore ini ke Denpasar. Bagaimana bisa membantu? Aku tarik napas. Suaraku tidak goyah. Saya ingin batalkan 3 tiket. Tinggal 1 atas nama Alia Wijaya Sojo. Hening sejenak. 3 tiket. Mengerti. Odo biaya pembatalan, tapi karena Anda pembayar asli, kredit akan kembali ke akun Anda. Alasan pembatalan? Perubahan rencana, jawabku singkat. Beberapa klik. Konfirmasi masuk inbox. 3 nomor hilang, Sinta Wijaya, Budi Wijaya, Rino Wijaya. Aku menatap ponsel Lomo. Aku tidak marah. Tidak sedih. Aku merasa bebas. Selanjutnya hotel. Aku telepon resort di Nusa Dua. Suara perempuan ceria dengan logat Bali menyopo. Om Swastiastu, odo yang bisa dibantu, Bu Alia. Saya ingin ubah reservasi. Dari 2 kamar jadi 1. Hanya saya saja. Oh, Anda booking 2 kamar Ocean View cantik. Yakin ingin dong Rade? Bukan dong Rade, kataku. Saya ingin sederhana. Dia lakukan perubahan. Tawarkan refund selisih. Berharap aku menikmati surga Bali. Lalu mobil sewaan. Dari SUV besar yang Bapak inginkan jadi convertible kecil, mobil liburan Solo, yang bisa kuputar musik kencang dengan atap terbuka tanpa perlu jelaskan pilihan lagu podo siapapun. Setiap panggilan membuatku lebih ringan. Setiap refund seperti mengembalikan potongan diriku yang hilang bertahun-tahun. Aku lupa bahwa beban itu seharusnya bukan milikku. Selesai semua, aku tidak lagi merasa seperti gadis yang ditampar di bandara. Aku merasa seperti Alia Wijaya yang mengendalikan hidupnya sendiri. Aku tarik napas dalam, angkat bahu, dan berjalan kembali ke GT76. Keluargaku belum sadar. Sinta tertawa lihat sesuatu di ponsel. Ibu sibuk cari permen karet di tas besarnya. Bapak baca berita di tablet, sudah bayangkan liburan. Mereka tampak santai sekali, seolah menampar putri mereka di tempat umum dan menyalahkannya adalah hal biasa. Aku muncul di depan mereka. Aku sudah mau ke Gate, kataku tenang. Ibu bingung. Opo? Ini Gate kita, nak. Tidak lagi. Sinta menyipitkan moto. Maksudmu opo? Aku tatap langsung ke matanya. Kalian tidak jadi ke Bali. Sinta tertawa tajam, tidak percaya. Kamu ngomong opo, Alia? Jangan lebay. Aku angkat ponsel, layar retak menghadap mereka. Aku batalkan tiket kalian. Semua 3. Hening total. Seperti udara terminal tersedot habis. Bapak berdiri pelan.
Kamu opo? Sinto rebut ponselku, baca konfirmasi pembatalan seperti huruf asing. Matanya scan layar berkali-kali. Tidak, tidak, tidak. Kenapa kamu lakukan ini? Aku yang booking trip ini, kataku pelan. Bukan kamu. Ibu berdiri, suara bergetar. Alyo, ini tidak lucu. Bukan lelucon. Cek sendiri ke maskapai kalau tidak percaya. Bapak langsung keluarkan ponsel, jari bergerak cepat. Dia telepon maskapai, suara tegas seperti biasa saat minta orang lain memperbaiki masalahnya. Agen jawab di speaker. Hanya satu penumpang tersisa. Alyo Wijoyo. 3 tiket lain dibatalkan 15 menit lalu. Wajah Sinto memucat. Benar-benar pucat. Warna hilang dari pipinya. Bapak turunkan ponsel pelan, menatapku seperti aku baru bilang aku bunuh orang. Bagaimana kamu bisa lakukan ini? Aku balik tatap dia, benar-benar tatap. Kekecewaan di matanya, yang selalu odo saat memandangku. Bagaimana kalian bisa, balasku tenang. Berapa kali kalian lihat dia berbohong dan salahkan aku? Berapa kali kalian puji dia atas hal yang aku bayar? Berapa kali kalian suruh aku diam, jaga perdamaian, jangan bikin ribut? Ibu mulai, suara pecah. Kami tidak bermaksud. Yo, kalian bermaksud. Kalian percaya dia tanpa tanya. Kalian tidak lihat pipiku setelah dia tampar aku. Kalian langsung ambil pihaknya karena itu yang selalu kalian lakukan. Suara Sinto pecah. Drama mulai retak. Panik sungguhan muncul. Alyo, please. Aku tidak sengaja, maaf. Aku stres. Aku tidak berpikir. Kamu sengaja setiap bagiannya, kataku. Dan aku juga sengaja sekarang. Aku tunjukkan email refund hotel, perubahan mobil, tur snorkeling batal, reservasi makan malam batal, semuanya hilang satu persatu. Wajah bapak memerah. Kamu pikir ini buat kamu jadi pahlawan? Ini dewasa. Tidak, jawabku. Ini buat aku bebas. Ibu raih lenganku, air mata mulai mengalir. Kita bisa perbaiki. Tolong, Alyo. Jangan tinggalkan kami di sini. Kami tidak punya uang beli tiket baru. Kamu tahu itu. Aku tatap matanya. Aku tidak tarik tangan, tapi tidak melunak juga. Aku tahu. Makanya aku yang bayar dari awal. Sinto pegang pergelangan tanganku, kuku menancap. Maaf, Alyo. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak seharusnya tampar kamu. Aku lagi tekanan dan aku tarik tangan pelan. Kamu 26 tahun, Sinto. Kapan kamu mulai berpikir? Kapan kamu mulai bertanggung jawab atas perbuatanmu? Tidak ada kejam dalam suaraku. Hanya kebenaran yang selama ini dia hindari. Pengumuman boarding terdengar. Sekarang boarding group O untuk penerbangan ke Denpasar. Kelompokku. Bapak maju menghadang jalanku. Kalau kamu lewat gate itu, jangan harap pulang. Mengerti. Kamu lakukan ini, kita selesai. Aku tatap dia. Benar-benar tatap pria yang mendidikku jadi bertanggung jawab tapi tidak pernah ajar Sinto hal somo. Ayah yang puji kemandirian Sinto tapi andalkan ketergantunganku. Orang tua yang mungkin sayang padaku, tapi tidak pernah benar-benar lihat aku. Bukan aku yang pergi, kataku lembut. Kalian yang pergi sudah lama. Aku lewati dia. Dia tidak ikut. Ibu tidak ikut. Sinto tidak ikut. Tidak ada yang menghalangi. Petugas gate scan tiketku dan beri tatapan simpati. Hari yang berat, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Semakin baik. Saat berjalan di jet brige, beban terangkat setiap langkah.
Bahuku rileks. Napasku tenang. Dodo yang sesak terbuka. Sampai kursi premium window, ruang kaki ekstra, yang dulu kupesan untuk Bapak. Matahari menyinari kaca dengan garis emas. Aku duduk, pasang sabuk, tutup mata. Saat pesawat mundur dari gate, aku pandang jendela sekali lagi. Di balik kaca terminal, kulihat mereka. Sinta mondar-mandir, ponsel di telinga. Ibu menangis di tangan. Bapak berdebat dengan petugas, tangan melambai-lambai seolah bisa memaksa realitas berubah kalau dia berteriak lebih keras. Mereka tampak hilang, seperti aktor yang lupa dialog saat skrip berubah. Lalu kami bergerak, tasike landasan, menjauh dari mereka, menjauh dari semuanya. Untuk pertama kali dalam 28 tahun, aku memilih diriku sendiri. Bali terasa berbeda sejak aku mendarat. Udara hangat dan manis membawa aroma bunga frangipani dan air laut. Aku berdiri di balkon kamar resortku, bukan 2 kamar, hanya satu milikku, dan memandang lautan biru membentang di bawah langit yang begitu cerah sampai hampir menyakitkan mata. Angin pantai menyentuh pipiku, pipi yang kemarin ditampar Sinta. Dan sekarang tidak sakit lagi. Aku habiskan minggu itu melakukan persis yang aku mau. Snorkeling sendirian, mengapung di atas terumbu karang dalam keheningan sempurna. Aku hiking ke air terjun Tegenungan, duduk di batu tanpa perlu cek apakah yang lain capek atau lapar atau mau pulang. Aku makan malam di restoran yang aku pilih sendiri, bukan yang Sinta pernah pilih. Dan aku tidak minta maaf sekalipun. Ponselku terus bergetar. Telepon dari orang tua. Pesan Sinta dari marah sampai memohon sampai manipulatif. Pesan suara ibu menangis. Pesan bapak menuntut aku perbaiki situasi. Pesan Sinta bilang dia sudah berubah dan mengerti sekarang, tolong telepon balik. Aku diamkan semuanya. Di pesawat pulang, aku akhirnya buka surat yang orang tuaku kirim ke apartemenku. Pasti dikirim ekspres karena sampai saat aku masih di Bali. Mereka akui segalanya. Favoritisme, kebutaan mereka, bertahun-tahun memanfaatkanku tanpa sadar. Mereka bilang mengerti kalau aku butuh ruang. Mereka ingin berubah. Mereka minta maaf dan terdengar tulus. Aku lipat surat itu pelan dan masukkan ke laci saat sampai rumah. Aku belum siap jawab. Mungkin suatu hari. Mungkin tidak. Tapi untuk pertama kali, pilihan sepenuhnya milikku. Aku belajar sesuatu penting dalam bulan-bulan setelah hari itu di bandara. Kedamaian tidak datang dari diam saja. Kedamaian datang dari memilih dirimu sendiri. Dari menarik garis yang seharusnya ditarik bertahun lalu tanpa rasa bersalah. Keluargaku mungkin berubah, mungkin tidak. Aku tidak tahu. Dan jujur, aku oke dengan ketidakpastian itu. Tapi aku tidak lagi membawa beban pilihan mereka. Aku tidak lagi mengorbankan diriku agar mereka nyaman. Aku bukan lagi gadis yang tersenyum dan diam sementara yang lain ambil kredit atas hidupku. Menarik batas itu bukan kejam. Itu bertahan hidup. Dan untuk pertama kali dalam 28 tahun, aku tidak menyesal. Tapi mari mundur ke hari pertama di Bali. Saat aku turun dari pesawat, angin hangat menyambut seperti pelukan lomo yang hilang. Aku naik taksi ke resort, jalanan dan pasar ramai dengan motor dan pedagang bunga. Di lobi, staf menyapa dengan Om Swastiastu dan senyum tulus. Kamar Ocean View milikku sojo terasa luas. Aku buka jendela, angin laut masuk. Aku duduk di tepi ranjang, rasakan kebebasan yang aneh. Tidak ada Sinta yang mengeluh kamarnya kurang mewah. Tidak ada bapak yang minta at lebih dingin. Tidak ada ibu yang tanya kapan sarapan. Hanya aku. Aku mandi lomo, pakai baju pantai ringan, lalu keluar ke pantai privat resort. Pasir putih hangat di kaki. Aku berjalan tanpa tujuan, dengar ombak.
Di sore hari aku pesan tur snorkeling sendirian. Perahu kecil bawa aku ke spot dekat Nusa Lembungan. Air jernih, ikan warna-warni berenang di sekitar. Aku tenggelam dalam keheningan, hanya dengar napas sendiri melalui snorkel. Saat naik ke permukaan, aku tertawa sendiri. Bebas. Malamnya aku makan di restoran resort. Meja untuk 1 orang. Menu seafood segar, pemandangan matahari terbenam. Aku pesan wine lokal, angkat gelas untuk diriku sendiri. Untuk Olio yang akhirnya memilih diri, bisikku pelan. Hari kedua aku sewa motor kecil, jelajahi Ubud. Aku mampir ke sawah terasering Tegalalang, foto sendiri tanpa perlu pose keluarga. Aku makan siang di warung kecil, nasi ayam betutu pedas yang bikin lidah terbakar nikmat. Tidak odo yang mengeluh, terlalu pedas. Aku terus ke Monkey Forest, tertawa lihat monyet nakal rebut makanan turis lain. Aku duduk di bangku batu, rasakan angin hutan. Ponsel bergetar lagi. Aku lihat nomor Sinta di layar, pesan panjang. Alio, aku benar-benar minta maaf. Aku sadar selama ini aku egois. Tolong beri kami kesempatan. Aku hapus tanpa bocoh habis. Bukan karena kejam, tapi karena aku tahu ini pola lomo. Maaf hanya saat tertangkap. Aku matikan notifikasi. Hari ketiga aku hiking ke air terjun Git-Git. Jalannya curam, tapi aku nikmati setiap langkah. Keringat bercampur air terjun yang dingin saat aku berdiri di bawahnya. Air menyiram wajah, seolah membersihkan luka lomo. Aku duduk di batu basah, pandang air mengalir. Pikiranku jernih. 28 tahun aku jadi anak yang bertanggung jawab. Anak sulung yang selalu mengalah. Di Indonesia, orang bilang anak sulung harus contoh. Tapi contoh opo? Menjadi atm berjalan? Aku tersenyum pahit. Tidak lagi. Di sini, di Bali, aku belajar bahwa keluarga bukan berarti harus kehilangan diri. Keluarga yang sehat adalah yang saling menghargai, bukan yang memanfaatkan. Aku pulang ke resort saat senja, mandi air hangat, lalu tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Hari-hari berikutnya mengalir seperti mimpi indah. Aku coba yoga pagi di pantai, instruktur lokal ajak aku bernapas dalam irama ombak. Tubuhku terasa ringan, jiwa lebih ringan lagi. Aku beli oleh-oleh untuk diriku sendiri, kain batik cantik, minyak aromaterapi dari bunga ilang-ilang. Tidak perlu bagi dua. Di malam keempat aku pesan makan malam romantis di tepi pantai resort, meski sendirian. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, musik gamelan pelan mengalun. Aku makan ikan bakar segar, minum es kelapa muda. Pelayan bertanya sopan, sendirian Bu. Aku angguk bangga. Yo, dan sangat bahagia. Telepon terus datang. Bapak tinggalkan pesan suara tegas. Alio, ini sudah keterlaluan. Pulanglah dan kita bicara sebagai keluarga. Ibu menangis di pesan berikutnya. Nak, kami salah. Kami sadar sekarang. Tolong jawab. Sinta kirim foto lomo kami kecil, Caption aku kangen kakakku yang dulu. Aku hapus semua. Aku tahu ini bukan perubahan sungguhan. Ini karena takut kehilangan sumber dana. Di Indonesia, banyak keluarga seperti ini. Orang tua anggap anak sulung harus selalu mengalah demi adik. Tapi aku sudah putus rantai itu. Aku lanjutkan petualangan. Sewa perahu ke Pulau Penido, snorkeling di Crystal Bay yang airnya biru kristal. Aku lihat mantau rai lewat di bawah, hati berdebar kagum. Sendirian, tidak perlu bagi perhatian. Di sore hari aku naik ke Pura Besakeh, Pura Induk Bali. Aku duduk di tangga batu, rasakan energi suci. Aku berdoa dalam hati, bukan untuk keluarga, tapi untuk diriku. Beri aku kekuatan untuk terus memilih aku.
Angin gunung meniup selendangku. Aku merasa damai. Di hari kelima aku kunjungi Ubud lagi, kali ini ke pasar seni. Aku beli lukisan kecil abstrak yang mengingatkanku podo ombak Bali. Penjual tanya, untuk siapa? Aku jawab sambil tersenyum, untuk diri saya sendiri. Malamnya aku ke Beach Club di Seminyak, duduk di bar dengan mocktail. Musik cepelan, orang-orang menari. Aku tidak ikut dansa, tapi aku nikmati pemandangan. Seorang turis asing ajak ngobrol, tapi aku tolak halus. Aku ingin sendiri. Aku ingin merasakan betapa indahnya tidak harus menyenangkan siapapun. Ponselku akhirnya aku cek hanya untuk pesan kerja. Bos kirim email pujian proyek terbaru. Aku tersenyum. Di Jakarta, karirku di analis pemasaran berjalan baik. Gaji cukup untuk hidup nyaman, dan sekarang aku tahu aku pantas nikmati hasil jerih payahku tanpa bagi-bagi paksa. Aku balas email singkat, lalu matikan lagi. Malam itu aku tidur dengan jendela terbuka, dengar suara ombak sebagai lulabi. Hari ke-6 aku santai di Powell Resort. Air dingin menyegarkan. Aku baca buku novel lokal tentang perempuan kuat. Kata-katanya mengena, kadang meninggalkan yang tocic adalah bentuk cinta podo diri sendiri. Aku garis bawahi kalimat itu. Yo, aku mencintai diriku sekarang. Aku foto kaki di tepi Powell dengan latar laut, posting di Instagram pribadi tanpa tag siapapun. Caption sederhana, Bali, terima kasih sudah ajari aku pulang ke rumah yang sebenarnya, diriku sendiri. Like dari teman-teman kerja mengalir. Tidak ada komentar dari keluarga karena aku blokir sementara. Di hari terakhir sebelum pulang, aku naik Gunung Batur saat fajar. Mobil jemput pagi-pagi buta. Di puncak, aku lihat matahari terbit di atas danau. Kabut tipis, warna oranye kemasan. Aku berdiri sendirian, angin dingin menyapu rambut. Air mata turun, tapi ini air mata bahagia. 28 tahun aku menunggu momen ini. Momen di mana aku tidak lagi anak yang baik, yang selalu mengalah. Aku adalah Alia Wijaya, perempuan mandiri, kuat, dan layak bahagia. Pesawat pulang meninggalkan Denpasar sore itu. Aku duduk di kursi window lagi, pandang pulau Bali mengecil di bawah. Aku bisik terima kasih podo pulau ini. Pulau yang ajari aku bahwa surga bukan tempat, tapi hati yang bebas. Sampai di Jakarta, apartemenku terasa lebih hangat. Aku buka koper, keluarkan oleh-oleh Bali untuk diri sendiri. Aku susun di rak, patung Garuda kecil, kain batik, foto air terjun yang aku cetak. Setiap barang mengingatkan kebebasan. Surat dari orang tua sudah menunggu di meja. Aku buka pelan. Tulisan tangan ibu yang rapi, ditambah catatan bapak. Mereka tulis panjang. Akui favoritisme bertahun-tahun. Akui buta terhadap Sinto yang monjo. Akui aku selalu jadi penyangga tanpa pernah dihargai. Mereka minta maaf tulus, bilang ingin perbaiki hubungan. Kami sayang kamu, Alia. Beri kami kesempatan kedua. Aku lipat surat, masukkan laci. Belum waktunya jawab. Aku butuh waktu. Mungkin bulan, mungkin tahun. Tapi pilihan itu milikku sekarang. Dalam bulan-bulan setelahnya, aku terus jalani hidup. Kerja lancar, promosi datang. Aku mulai hobi baru, yoga online, masak resep Bali di rumah. Teman-teman dekat bilang aku terlihat lebih cerah. Aku cerita singkat, mereka peluk aku. Kamu berani sekali, koto salah satu. Aku tersenyum. Berani karena akhirnya sadar bahwa diam bukanlah cinta. Sinto masih kirim pesan sesekali. Kadang marah, kadang memohon. Aku bocor tapi tidak balas. Aku tahu dia harus belajar sendiri. Orang tua telepon sekali dua kali,
Suara pelan sekarang, tidak menuntut. Aku jawab singkat, aku baik. Beri aku waktu. Mereka hormati itu. Di Indonesia, hormat orang tua penting, tapi hormat podo diri sendiri lebih penting lagi. Aku tidak putus hubungan total. Aku hanya tarik batas yang sehat. Sekarang, saat aku duduk di balkon apartemen Jakarta malam ini, pandang lampu kota, aku renungkan semuanya. Tamparan di Bandara Soekarno-Hatta bukan akhir, tapi awal. Awal dari Olyo yang baru. Aku tidak lagi membawa beban 28 tahun. Aku tidak lagi tersenyum diam saat kredit diambil orang lain. Aku belajar bahwa keluarga bukan berarti mengorbankan jiwa. Keluarga yang benar adalah yang saling angkat, bukan saling beban. Dan kalau suatu hari mereka benar-benar berubah, aku siap sambut dengan hati terbuka. Tapi kalau tidak, aku tetap baik-baik saja. Karena aku sudah punya diriku sendiri. Cerita ini aku bagikan bukan untuk balas dendam, tapi untuk siapa saja yang merasa seperti aku dulu. Yang selalu jadi penyelamat keluarga tapi lupa selamatkan diri sendiri. Tarik batas itu tidak egois. Itu survival. Dan kadang, hal paling berani yang bisa kamu lakukan adalah memilih dirimu. Terima kasih sudah mendengar perjalananku. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, bagikan podo teman yang mungkin butuh kekuatan serupa. Kamu layak bahagia. Kamu layak bebas. Dan kamu layak Bali, atau surga apapun, sendirian, dengan senyum yang tulus dari dalam hati. 1000 kata tepat.